Semakin Anda berlari mengejarnya, semakin bayangannya memudar. Bukan karena Anda kurang, bukan karena cinta itu tidak pernah nyata, melainkan karena energi yang lahir dari rasa takut, kehilangan selalu mengusir ketenangan yang dibutuhkan untuk tetap tinggal. Lalu, tibalah hari itu, saat Anda lelah mengejar. Bukan karena Anda berhenti peduli, tetapi karena Anda mulai peduli pada diri sendiri. Anda berhenti menggenggam tali yang membuat tangan Anda luka. Anda mulai menatap cermin dan bertanya, siapa saya tanpa dia? Dan di sanalah jawabannya muncul. Anda adalah seseorang yang utuh, bahkan ketika tak ada siapapun yang memanggil nama Anda. Aneh, ya? Saat Anda berhenti menginginkannya dengan seluruh keberadaan Anda, tiba-tiba dunia berubah. Energi Anda kembali. Senyum Anda tak lagi terasa seperti topeng. Anda tidak lagi berjalan menoleh ke belakang, melainkan menatap ke depan. Dan entah bagaimana, di ruang hening itu, langkah-langkahnya justru mulai mendekat lagi. Bukan karena Anda memintanya, tetapi karena Anda telah kembali pada poros Anda. Karena Anda akhirnya paham, kadang satu-satunya cara untuk maju adalah dengan berani mundur. Nomor 1, perubahan yang tak pernah dia duga. Ada masa ketika langkah Anda dapat ditebak. Anda akan menghubungi, Anda akan memeriksa, Anda akan mencoba lagi, tak peduli seberapa berat luka terakhir kali. Versi diri Anda yang dulu adalah kehadiran yang konstan, terlalu memaafkan, selalu mencari resolusi. Dan dia tahu itu, nyaman di bawah bayang keyakinan bahwa Anda selalu ada. Tapi ritme itu kini telah berubah. Anda tidak lagi bereaksi pada setiap isyaratnya. Anda tidak lagi terburu-buru membangun jembatan yang telah dia bakar. Keheningan yang dulu baginya terasa aman, kini menjadi gema yang mengusik pikirannya. Dia mulai mempertanyakan, bukan hanya hubungan, tapi juga kendalinya atas diri Anda. Perubahan ini bukan hukuman. Anda tidak bersembunyi untuk membuatnya rindu. Anda menarik diri bukan untuk membalas, tetapi untuk kembali ke pusat diri, tempat ketenangan batin, ataraksia, tumbuh tanpa terganggu badai luar. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah ketika Anda berhenti menginginkan hal-hal di luar kendali Anda, dan Anda mulai memahami bahwa ia, pilihannya, pikirannya, jaraknya, selalu berada di luar kendali Anda. Anda dulu adalah tali pengaman emosionalnya. Ia tahu, setelah beberapa hari, Anda akan muncul, mungkin menanyakan kabarnya, atau bahkan meminta maaf hanya untuk memecah keheningan, meski Anda tidak bersalah. Kini harapan itu hancur. Yang menyambutnya bukan amarah, melainkan ketenangan yang teguh. Anda tidak lagi bernegosiasi dengan ketidakpastian. Anda memilih kejelasan, dan kejelasan itu adalah milik Anda. Di dalam dirinya, ada ingatan tentang semua kali Anda tinggal, memaafkan, dan memberi ruang meski terluka. Namun sekarang, saat isyarat-isyarat itu lenyap, ia sadar bahwa semua itu bukan hak bawaan. Itu adalah hadiah. Hadiah yang Anda berikan dengan penuh sukarela, dan kini Anda memilih untuk memberikannya pada diri sendiri. Dia pikir waktu masih panjang. Dia pikir kesabaran Anda tak berujung. Tapi seorang yang berlandaskan pada hormat diri, tidak mengulangi lingkaran hanya karena itu terasa akrab. Anda bukan lagi kenyamanan yang dapat diprediksi. Anda adalah misteri yang tak bisa dibaca. Seperti yang Seneca katakan, terkadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian. Dalam kasus Anda, keberanian itu adalah melepaskan, diam, tanpa dendam, tanpa luka yang dipamerkan. Anda tidak mengejar penutupan, Anda adalah penutupan itu. Anda tidak berharap dia kembali, Anda telah berjalan terlalu jauh untuk menoleh. Dan di sanalah ironi terbesar. Di saat Anda tak lagi menunggu, langkahnya mulai berbalik. Dia akan kembali, bukan pada sosok lama yang ia kenal, tapi pada pribadi baru yang tak pernah ia bayangkan. Seseorang yang tidak membutuhkan validasinya, yang menemukan damai dalam melepaskan, dan yang membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ingatlah kata Marcus Aurelius, ketenangan datang ketika Anda berhenti peduli apa yang mereka katakan atau lakukan, hanya pada apa yang Anda lakukan sendiri. Inilah Anda sekarang, tenang, utuh, tak tergoyahkan, dan itulah kekuatan yang tak seorang pun bisa rebut. Nomor 2, beratnya ketidakhadiranmu. Awalnya,
Dia mungkin menganggap diam Anda hanyalah jeda singkat, sebuah rehat sementara yang akan berakhir seperti sebelumnya, dengan pesan yang Anda kirim atau tanda-tanda kecil bahwa Anda masih di sana, menunggu. Dia menenangkan dirinya dengan keyakinan lama, bahwa hatimu masih berada dalam jangkauannya, bahwa Anda akan kembali seperti selalu. Namun hari-hari bergulir menjadi minggu, dan tetap tak ada kabar. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada sinyal samar yang memberi harapan. Diam Anda tidak lagi sekadar ruang kosong. Ia menjadi cermin yang memantulkan kenyataan bahwa Anda tidak lagi tersedia. Tidak secara emosional, tidak secara mental, dan tidak secara spiritual. Dulu bahkan ketika Anda jauh, ia masih bisa merasakan kehadiran Anda. Karena ia percaya ia memiliki kendali atas hati Anda. Kini kendali itu hilang. Pribadi yang dulu mengisi keheningan dengan upaya, permintaan maaf, atau harapan kini memilih mengisinya dengan ketenangan, arah, dan martabat. Anda telah menggeser pusat gravitasi hidup Anda dari dirinya kembali kepada diri Anda sendiri. Ini bukan tentang menghukum, ini tentang melindungi. Bukan tentang kebencian, tetapi tentang pemahaman. Seneca pernah menulis, terkadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian, dan keberanian Anda adalah hidup tanpa membutuhkan validasinya, berjalan pergi tanpa membanting pintu, melepaskan tanpa dendam. Anda mulai memahami bahwa kedamaian sejati, ataraksia, tidak pernah datang dari seseorang yang berubah demi Anda, melainkan dari pilihan Anda untuk berhenti mengejar apa yang menguras Anda. Anda mengingat kembali semua kali Anda mengorbankan ketenangan demi membuatnya nyaman, semua kali Anda mengirim pesan terakhir berharap itu akan memperbaiki sesuatu yang bahkan ia tak ingin perbaiki. Kini, tidak ada lagi pesan terakhir. Tidak ada lagi remah-remah emosional yang dilempar ke arah yang tak membalas. Anda tidak lagi berpartisipasi dalam siklus yang sama. Anda memilih kendali atas diri Anda, seperti kata Epictetus. Kebebasan adalah kekuatan untuk memilih respons terhadap apa yang terjadi. Dan Anda telah memilih diam yang penuh hormat. Ketidakhadiran Anda mulai bergema di dalam dirinya. Bukan hanya karena ia kehilangan seseorang untuk dihubungi, tetapi karena ia mulai memahami nilai kehadiran yang dulu ia anggap pasti. Berat yang kini ia rasakan bukan hanya keheningan Anda, melainkan kesadaran bahwa kehadiran itu bukan lagi miliknya untuk diklaim. Ingatlah, seperti yang Marcus Aurelius tulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda telah melakukannya. Anda telah memilih kekuatan yang lahir dari pengendalian diri, dan itu adalah kebebasan yang tak bisa diberikan atau diambil oleh siapapun. Anda tidak berharap dia kembali. Anda sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh. Dan justru disitulah letak kekuatan Anda, ketenangan yang tak memanggil namun berbicara. Naf nomor 3, ketika kontrolnya terlepas. Dulu ia tahu persis bagaimana memicu Anda. Sebuah nada suara yang dingin, jeda panjang di antara pesan, atau isyarat samar yang membuat Anda gelisah. Semua itu cukup untuk menggerakkan Anda. Anda akan menanggapi dengan cepat, menawarkan kenyamanan, mengejar, atau memaafkan tanpa banyak pertanyaan. Dia mengenal pola Anda, ritme emosi Anda, bahkan celah-celah di mana Anda lemah terhadap tatapannya atau kata-kata manis yang datang terlambat. Untuk waktu yang lama, Anda mungkin mengira itu adalah cinta, hadir tanpa syarat, bahkan ketika sering diabaikan. Tapi kini Anda melihatnya dengan mata yang berbeda. Anda menyadari bahwa kasih sayang yang sehat tidak pernah tumbuh dari permainan tarik ulur kendali. Anda mulai memahami perbedaan antara keterhubungan yang tulus dan keterikatan yang merusak. Energi Anda kini menjadi tak terbaca. Anda tidak lagi terpancing oleh umpan halusnya. Anda tidak terburu-buru memperbaiki suasana hati yang bukan tanggung jawab Anda untuk perbaiki. Dia mungkin mencoba memancing reaksi, mengirim pesan samar, membuat Anda penasaran, atau memunculkan memori lama, tetapi Anda tetap tenang. Tidak ada getaran panik, tidak ada langkah tergesa. Perubahan ini bukanlah permainan balas dendam, ini adalah transformasi. Seorang yang berpegang pada nilai stoik tidak menyerahkan tali kendali atas ketenangan batinnya kepada orang lain. Seperti kata Epictetus, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan Anda tanpa izin Anda, dan Anda telah mencabut izin itu.
Anda tak lagi hidup di bawah cuaca emosional orang lain. Anda memilih langit batin yang Anda sendiri tentukan. Anda melihat jelas bahwa isyaratnya bukan tanda cinta, melainkan ujian kekuasaan. Dulu Anda mungkin begadang, memikirkan balasan, memutar ulang kata-kata, atau mencari alasan. Sekarang Anda hanya melihatnya sebagai peristiwa eksternal, sesuatu yang tidak layak merusak kedamaian Anda. Anda merespons bukan dengan kebisuan pasif, tetapi dengan ketenangan yang disengaja, dengan batasan yang jelas. Dan inilah yang tidak pernah ia duga, bahwa orang yang dulu bisa ia kendalikan dengan tatapan atau jeda kini, telah menjadi pribadi yang sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri. Dinamika pun bergeser. Semakin ia mencari versi lama Anda, semakin ia menyadari bahwa sosok itu sudah tiada. Bukan karena Anda berhenti peduli, tetapi karena Anda mulai lebih peduli pada diri sendiri. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, ketenangan datang ketika Anda berhenti peduli tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Anda telah melangkah ke wilayah itu, tempat di mana harga diri dan kedamaian berjalan beriringan. Dan saat itu terjadi, cerita berbalik. Dia akan kembali, bukan kepada sosok yang membutuhkannya, tetapi kepada pribadi yang telah tumbuh melampaui genggaman emosinya. Dan pada saat itu, keheningan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun yang pernah Anda ucapkan. Nomor 4, Anda telah tumbuh dari versi lama diri Anda. Dia mungkin masih mengingat sosok Anda yang dulu, seseorang yang akan menjawab pesannya di tengah malam, bahkan ketika siang harinya ia bersikap dingin, seseorang yang memaafkan sinyal campuran, karena memilih melihat kebaikan yang samar di baliknya. Seseorang yang percaya bahwa cinta, sendirian, cukup untuk memperbaiki sesuatu yang tak pernah dibangun dengan rasa hormat. Pribadi itu, yang terlalu sering berusaha, terlalu banyak memberi, dan terus berjuang demi hubungan walau harus mengorbankan dirinya, telah tiada. Bukan karena kebencian, tetapi karena kebutuhan. Versi lama Anda lahir dari ketakutan, takut kehilangan dia, takut tidak cukup, takut bahwa pergi berarti gagal. Namun pertumbuhan mengubah segalanya. Anda telah melewati api. Anda telah duduk sendirian dalam keheningan, menatap rasa sakit Anda tanpa lari. Anda telah meruntuhkan keyakinan lama tentang nilai diri, lalu membangunnya kembali dari pondasi yang lebih kokoh. Kini, Anda tidak lagi mengejar kasih sayang yang menghilang saat tidak nyaman. Anda tidak meminta maaf karena menginginkan kejelasan. Anda tidak lagi rela menjadi hampir cukup dalam cerita orang lain. Anda menginginkan keselarasan, kedamaian, dan kebenaran, dan Anda bersedia pergi demi melindunginya. Kembalinya dia, jika itu terjadi, tidak akan lagi menemukan orang yang sama. Bukan karena Anda membencinya, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkan validasinya untuk merasa utuh. Ruang yang dulu ia tinggalkan kini terisi oleh tujuan, kehadiran, dan kekuatan batin yang tidak mencari sorotan. Seorang yang memegang nilai stoik tahu bahwa ketenangan tidak datang dari reaksi, tetapi dari penguasaan diri. Epictetus pernah berkata, "Jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkan." Dan Anda telah melakukannya, tanpa pengumuman, tanpa sandiwara, hanya dengan pertumbuhan yang konsisten dan tenang. Dia mungkin merasakan pergeseran itu meski tak mengatakannya. Dia mengingat Anda yang dulu menunggu di ujung telepon. Namun kali ini, ketika ia mencarinya, Anda tidak ada. Tidak secara emosional, tidak secara mental, tidak secara energetik. Dan ketidakhadiran itu bukanlah hukuman, itu adalah transformasi. Jika ia kembali, ia tidak akan bertemu dengan sosok yang ia tinggalkan. Ia akan bertemu dengan seseorang yang tidak lagi menghibur hal-hal yang pernah menguras dirinya. Seseorang yang keheningannya bukan hasil kebanggaan kosong, tetapi cerminan harga diri yang sehat. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda." Dan kini, pikiran Anda jernih, tak lagi dikuasai oleh ketakutan kehilangan, tetapi dipenuhi oleh kesadaran bahwa kedamaian adalah hal yang layak dilindungi di atas segalanya. Dia akan kembali ketika Anda tidak lagi menginginkannya. Dan jika saat itu tiba, ia akan berhadapan dengan kenyataan yang tak pernah ia duga. Anda yang baru bukan lagi berjuang untuk mempertahankan apa yang meragukan Anda, melainkan menjaga apa yang telah Anda temukan.
kedamaian, arah, dan kendali atas diri Anda sendiri. Nomor 5. Dia tidak lagi mengenali energi Anda. Dulu, energi Anda berbicara sebelum kata-kata sempat terucap. Kehadiran Anda adalah jawaban atas setiap jeda, pintu yang selalu terbuka, undangan yang tidak pernah ditarik kembali. Anda tersedia, hadir, dan selalu siap meredakan badai. Bahkan ketika badai itu bukan milik Anda. Anda bergerak cepat menenangkan, menjelaskan, membenarkan, bahkan ketika jarak itu Ia ciptakan sendiri. Namun kini ritme Anda berubah. Tanggapan Anda datang dengan jeda yang disengaja. Bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai buah dari kejelasan. Anda tidak lagi memberikan perhatian seolah itu haknya. Anda menjaga ketenangan batin Anda, ataraksia, seolah itu adalah harta paling berharga, karena kini Anda sadar, memang itulah adanya. Dia tidak mengenali Anda lagi. Versi diri yang dulu membungkuk demi validasi, kini berdiri tegak dengan harga diri. Versi yang dulu terburu-buru memadamkan ketegangan kini memahami bahwa tidak semua api perlu dipadamkan, terutama yang tidak membakar rumah Anda. Perubahan ini membuatnya gelisah, bukan karena Anda menjadi dingin, melainkan karena Anda menjadi utuh. Anda tidak perlu mengumumkan pertumbuhan Anda. Anda tidak perlu meninggalkan pesan pedas atau membanting pintu. Anda hanya melangkah, tenang, bertahap, dan sepenuhnya. Seneca pernah menulis, dia yang menguasai dirinya lebih besar daripada dia yang menaklukkan kota. Dan Anda telah menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit dari dunia luar, pikiran dan reaksi Anda sendiri. Dulu Anda mengelola suasana hatinya, seolah ketenangannya adalah tanggung jawab Anda. Kini Anda menguasai diri sendiri. Anda memilih respons, bukan reaksi. Anda memahami bahwa yang berada di luar kendali Anda tidak layak merampas ketentraman Anda. Marcus Aurelius mengingatkan, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Sekarang kehadiran Anda tidak dapat diprediksi. Setiap interaksi memiliki tujuan. Anda tidak mencari penutupan, persetujuan, atau izin. Anda tidak lagi menginginkannya. Bukan dari kemarahan, tetapi dari pemahaman. Dia tidak terbiasa melihat Anda tersenyum tanpa membutuhkan balasan atau hidup tanpa menunggu kehadirannya. Dan versi Anda yang sekarang, yang bergerak maju bukan untuk membuktikan suatu poin, tetapi untuk menjaga kedamaian, itulah yang akan membekas di pikirannya. Dia mungkin akan kembali, tetapi bukan lagi kepada orang yang sama. Dia akan berhadapan dengan seseorang yang sudah pulang pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Anda telah menjadi seseorang yang tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang tinggal atau pergi, tetapi oleh kedalaman ketenangan yang Anda pilih untuk miliki. Dan itu adalah energi yang tidak pernah bisa Ia kendalikan atau lupakan. Nomor 6, Dia akan menguji air lagi. Itu hampir selalu dimulai dengan hal kecil. Sebuah like pada foto lama yang bahkan sudah Anda lupakan. Story yang Ia lihat diam-diam, tapi cukup lama untuk membuat Anda sadar. Pesan singkat yang samar, ini mengingatkanku padamu, tanpa penjelasan, tanpa tujuan yang jelas. Dia belum sepenuhnya kembali, tidak, belum sekarang. Dia hanya berdiri di tepi, menilai jarak, mengukur reaksi Anda, bertanya-tanya apakah pintu itu masih terbuka seperti dulu.